Bab 1125. Hunuslah pedangmu. Untungnya, orang tua ini memiliki pandangan jauh ke depan. Jika tidak, kalian berdua anak kecil akan berhasil. Orang tua ini merasakan ada yang tidak beres. Dan ternyata, itu adalah kalian berdua. Suara itu berhenti. Dan terlihat kak naga dalam bentuk manusia. Mengenakan jaket kulit keemasan, dengan rambut afro berwarna kuning, dan sebuah kacamata biru yang sangat tajam. Kamu adalah kak naga. Melihat pria aneh di depannya, Louis Lu bertanya dengan ragu-ragu. Kak naga menjentikkan jarinya. Saudara Louis Lu, mungkinkah ada naga yang lebih tampan dari tuan ini di dunia ini? Aku tahu bahwa Jovi dan Hien Song ini tidak baik. Dan aku benar. Kapan kamu mengetahuinya? Wajah kedua pria itu langsung menjadi pucat saat melihat kedatangan kak naga. Dan Jovi bertanya dengan suara rendah. Bah, kamu tidak seperti manusia. Dan tidak seperti siluman. Tidakkah kamu menyadari bahwa tuan ini tidak ingin berbicara denganmu sejak awal? Di kerajaan Falling Snow, aku merasa ada yang tidak beres denganmu. Dasar anjing. Kak naga mengutuk. Melihat perubahanmu, kamu sepertinya tidak terlalu kuat. Siapa yang kamu sebut anjing? Jovi mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Apa? Ingin bertarung satu lawan satu? Ayo. Kak naga berkata dengan provokatif. Mendengar ini, Jovi tetap diam. Hien Song melangkah maju. Kak naga, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah orang yang sama seperti dulu? Aku adalah tuan muda dari ras iblis. Apakah kamu mampu? Hahaha. Kak naga tertawa keras lalu berkata dengan dingin. Ya, aku bukan kak naga yang sama lagi. Kamu benar. Teman lama yang bersembunyi dan menonton pertunjukan. Kamu harus berhenti bersembunyi dan keluar. Jadi aku bisa membersihkanmu bersama dan mengejar bajingan Anmos Suan itu. Ada orang lain. Rasa dingin menjalar di punggung Louis Lu. Karena sampai saat ini, Louis Lu sama sekali tidak merasakan aura lain. Seperti yang diharapkan dari naga emas 5 cakar. Raja Siluman Emperor bahkan tidak menemukanku. Tetapi kamu menemukanku. Di dalam kehampaan. Asap hitam terus menyatu dan sesosok tubuh tinggi perlahan-lahan turun. Pria itu mengenakan jubah hitam. Dan wajah di balik jubah itu begitu kabur sehingga tidak ada fitur wajah yang bisa dilihat. Hanya sepasang mata berwarna merah darah. Nafas di tubuhnya tercampur dengan bau darah. Seperti iblis yang keluar dari neraka. Dari nafasnya, Louis Lu merasakan bahwa pria berbaju hitam di hadapannya sangat kuat. Raja Iblis Langit. Aku tidak menyangka kamu anjing ini akan dibangkitkan lebih awal. Kupikir aku harus menunggu anjing Anmos Suan untuk mengkonsolidasikan kerajaannya sebelum kamu dibangkitkan. Ketika kak naga melihat pria ini, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Raja Iblis Langit tertawa alih-alih marah. Kak naga bercanda. Aku pikir semuanya akan berjalan dengan baik untuk Anmos Suan. Tetapi siapa yang tahu bahwa Anmos Suan akan terobsesi dengan kecantikan setiap hari dan alamnya tidak stabil. Lebih baik mengandalkan putra sendiri daripada orang lain. Dengan kata-kata ini, Raja Iblis Langit melirik Hien Song dengan puas. Raja Iblis Langit. Orang ini sebenarnya adalah Raja Iblis Langit. Sama seperti Raja Siluman Emperor. Dan Hien Song sebenarnya adalah putranya Raja Iblis Langit. Walaupun terkejut, Louis Lu tidak gentar. Dia mencengkeram pedang Skyrender di tangannya dan melihat dengan acuh tak acuh pada apa yang ada di depannya. Soan Dugu, beritahu tuan ini bagaimana kalian ingin mati.
Kak Naga melangkah maju dengan gegabah dan meneriaki beberapa orang itu. Melihat ayahnya sendiri datang, Hian Song berteriak, "Ayah, tidak perlu khawatir." Kak Naga ini menggertak. Dia tidak memiliki kultivasi sekarang dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Dia hanya memanfaatkan mulutnya. Boom! Cakar naga besar turun dari langit di atas kepala Hian Song. Dan detik berikutnya, Hian Song langsung menyemburkan seteguk darah dan jatuh tanpa daya ke tanah. Kak Naga, mungkinkah itu adalah kultivasimu? Louis Lu bertanya. Kak Naga mengangguk dan berkata, "Semacam itu. Tuan ini sedang berbicara dengan ayahmu. Untuk apa kamu ikut campur ketika kamu hanyalah junior dari Dzogchen alam spiritual?" Kak Naga meludah dengan jijik dan memarahi. "Dugu tua, tuan ini mengajari putramu pelajaran untukmu. Dan kamu masih tidak berterima kasih kepada tuan ini. Hahaha. Raja ini di sini untuk berterima kasih kepada Kak Naga sebelumnya." Raja Iblis Langit mencibir. "Namun, aku telah memutuskan untuk mengirimmu untuk segera bertemu dengan Raja Siluman Emperor." Boom! Kak Naga melangkah maju dan langkah kakinya menyentuh tanah dengan keras. Seluruh pusat negara bergetar. "Di mana pisau nagaku?" Kak Naga tersenyum ceria. Cahaya keemasan jatuh. Dan dia memegang pisau naga di tangannya. "Dugu tua, aku benar-benar ingin mencoba apakah kekuatan sihir iblismu yang lebih kuat atau pisau nagaku yang lebih cepat." Dari tubuh Kak Naga, tidak ada aura yang terasa. Namun, ada tekanan kuat yang mengguncang hati semua orang. Louis Lu melihat ke punggung Kak Naga dan terkejut di dalam hatinya. Apakah ini ahli yang sebenarnya? Apakah ini kekuatan Kak Naga? "Kekuatanmu telah kembali." Suara Raja Iblis Langit menjadi sedikit rendah. Kak Naga tertawa penuh kemenangan ketika dia mendengar suara Raja Iblis Langit yang lemah. "Omong kosong. Apa kamu pikir orang tua itu bodoh? Orang tua itu terlalu cemas. Jadi dia memberikan inti silumannya kepada tuan ini, yang memulihkan 80% kekuatanku. Jadi aku yakin itu cukup untuk menghadapi kalian sekelompok ikan bau dan udang busuk. Bagaimana kalian ingin mati?" "Huff, Kak Naga. Jika kita bertarung di sini, ibu kota ras silumanmu yang akan menderita." Raja Iblis Langit berkata, "Ayo kita bicara baik-baik. Bicara. Menarik. Katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan?" Kak Naga bertanya. "Benar." Soan Dugu mencibir dan menunjuk ke inti siluman di atas kehampaan dan berkata, "Inti siluman ini. Aku akan mengambilnya dan aku akan menjamin kamu selamat dari bencana puluhan ribu tahun." Tentu saja ini terdengar tidak masuk akal. Tapi ras iblisku sudah memiliki cara untuk melewati bencana puluhan ribu tahun. Dan jika kamu tidak percaya, aku bisa bersumpah darah. Kak Naga bertanya dengan serius. "Maksudmu aku akan memberiku inti siluman dan aku akan melepaskanmu. Dan kemudian kamu akan menjamin bahwa aku akan selamat dari bencana puluhan ribu tahun." "Benar. Sebagai makhluk di alam kami, aku rasa kamu juga tahu arti dari sumpah darah. Dan lebih tahu dariku akan kengerian dari bencana puluhan ribu tahun ini. Kamu tidak akan dirugikan dengan kesepakatan ini." Raja Iblis Langit tertawa. "Syarat yang kamu tawarkan memang menggiurkan." Kak Naga berpikir sejenak dan menatap Louis Lu. "Saudara Louis Lu, bagaimana menurutmu tentang syarat yang ditawarkan oleh Dugu tua ini?" Mata Raja Iblis Langit berbinar. "Tentu saja, Louis Lu. Aku juga berjanji bahwa aku dapat menjaga agar kamu, istri serta anak-anakmu aman dan sehat. Dan aku dapat mengembalikan badan Hailey Ye kepadamu. Maaf,
Aku tidak pernah percaya pada ras iblis. Louis Lu tersenyum dingin. Kak Naga mengutuk lagi. Sialan, dugu tua. Siapa yang kamu rendahkan? Aku adalah seekor naga emas 5 cakar. Dan aku membutuhkan kamu. Seekor anjing ras iblis. Untuk melindungiku dari bencana puluhan ribu tahun. Aku sudah berbaik hati untuk membuat bernegosiasi denganmu. Tapi kamu meremehkanku. Hunuslah pedangmu. Aku akan membunuhmu. Bersambung. Bab 1126. Perintah penegakan. Sudut mulut Raja Iblis Langit berkedut. Gelar naga nakal ini memang sesuai dengannya. Naga nakal ini tidak masuk akal sama sekali. Otak macam apa ini? Tidak heran naga nakal ini begitu kuat. Tetapi dia tidak bisa mencapai posisi Kaisar Siluman. Jika bukan karena fakta bahwa raja ini belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Raja ini pasti menyembuhkanmu dari kebajikan yang tidak tahu malu ini. Apa? Dugu tua. Bertarung atau tidak bertarung? Tuan ini belum menggerakkan tangannya selama 10.000 tahun. Jadi aku mencarimu untuk berlatih. Jangan khawatir. Aku tidak akan memukulmu sampai mati. Dengan senyum jahat di bibirnya. Kak Naga menggenggam pisau naga di tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Iblis Langit. Ai, Kak Naga, mari kita bicara baik-baik. Raja Iblis Langit berbicara dengan cepat. Raja ini belum sepenuhnya memulihkan kultivasinya. Bahkan jika kamu menang melawan raja ini, itu adalah pertarungan satu sisi. Bagaimana kalau kamu membiarkan raja ini pergi lebih dulu? Dan ketika raja ini telah memulihkan kultivasinya, baru bertarung denganmu. Saat itulah Kak Naga menyadari, kamu belum memulihkan kultivasimu. Kamu bicara begitu banyak denganku. Jika kamu takut mati, katakan saja. Mengatakan banyak omong kosong di sini. Pepatah itu benar. Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Aku bukan pria terhormat seperti Kaisar Raja Siluman. Tujuan tuan ini memang selalu untuk memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Naga. Sebelum Raja Iblis Langit bisa berkata apa-apa, Kak Naga melompat ke depan. Mengangkat pisau naga dan menebas dengan keras ke arah Raja Iblis Langit. Sebelum Raja Iblis Langit sempat bereaksi, dia mengerahkan seluruh energi iblisnya untuk menangkisnya. Tapi itu seperti memukul batu dengan telur. Dan dia langsung menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Menatap Kak Naga dengan wajah malu. Kak Naga, kamu tidak mengikuti etika bela diri. Raja Iblis Langit hanya bisa mengutuk. Bah, apa kamu pikir tuan ini ada di sini untuk bertanding denganmu? Kak Naga meludahi wajah Raja Iblis Langit. Aku di sini untuk membunuhmu. Jadi apa gunanya mengikuti etika bela diri denganmu? Bagus sekali, Kak Naga. Raja ini menerima kekalahannya hari ini. Setelah semua kalkulasi, aku tidak pernah menyangka akan jatuh ke tanganmu. Raja Iblis Langit mengutuk dengan marah dan melirik ke arah Jovi Yi di sampingnya. Tunggu apa lagi, Junior? Mengapa kamu tidak membawa kami pergi? Sialan, dugu tua. Apakah kamu sudah gila? Dengan banyaknya kami para iblis besar di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ibu kota ras siluman kami adalah halaman belakang ras iblismu? Kak Naga berkata dengan jijik. Ya, Raja Iblis Langit. Masalah terbesar ras iblis adalah kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami, orang-orang tua, hidup dengan sia-sia? Saat kata-kata itu jatuh, semua Raja Siluman yang awalnya lemas di tanah,
perlahan-lahan berdiri dan menatap Raja Iblis Langit yang malang dengan seringai. Untungnya si tua bangka itu memiliki pandangan jauh ke depan. Tapi harganya yang terlalu mahal. Soan Dugu. Si tua bangka itu menggunakan nyawanya untuk menjebakmu. Dan kamu ingin pergi seperti ini. Katakan padaku. Apa yang kamu dan orang-orang dari dunia atas itu rencanakan? Anak ini, Chofiyi, adalah subjek eksperimenmu, kan? Jika kamu memiliki cara untuk melewati bencana puluhan ribu tahun, tidak baik untuk menyimpannya untuk dirimu sendiri. Bukan? Kata-kata dari beberapa iblis besar jatuh ke telinga Raja Iblis Langit, yang ekspresinya terlihat rumit di balik jubah hitamnya. Dan kemudian dia tertawa keras. Baiklah, baiklah, Raja Siluman Emperor, aku benar-benar meremehkanmu. Sekarang sepertinya tidak mungkin untuk pergi. Hari ini, aku mengakuinya. Tetapi kalian tidak dapat membunuhku. Dan harus membiarkanku pergi. Kak Naga mungkin tidak masuk akal dan mudah panas. Tetapi kalian tidak begitu gelisah. Bukan? Raja Iblis Langit berkata sambil mengeluarkan sebuah token merah dari sakunya. Saat dia melihat token itu, ekspresi ketujuh Raja Siluman semuanya berubah. Dan bahkan Kak Naga menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat wajah puas Raja Iblis Langit, ketujuh Raja Siluman tua, yang tidak yakin dengan keputusan mereka, secara bersamaan melihat ke arah Kak Naga. Berniat membiarkan Kak Naga untuk membuat keputusannya. Karena kamu memiliki token orang itu, aku akan melepaskanmu hari ini. Benar-benar menyebalkan. Kak Naga mengutuk dengan marah. Hahaha. Apa kamu pikir aku akan datang ke kubu ras silumanmu tanpa jaminan keselamatan diri? Sangat konyol. Raja Iblis Langit berkata dengan sombong. Louis Lu bertanya pada naga king di pundaknya. Raja Siluman, apa sebenarnya token ini? Mungkinkah dengan token ini kita tidak bisa menyentuh Raja Iblis Langit? Naga king mengangguk dalam-dalam, kamu benar. Dengan token ini, memang kita tidak bisa menyentuhnya. Seluruh dunia spiritual tidak dapat menyentuhnya. Jika tidak, kita akan menjadi musuh seluruh dunia spiritual. Dan tidak heran Raja Iblis Langit, orang ini, memiliki cara untuk melewati bencana besar 10.000 tahun. Tampaknya apa yang dia katakan benar. Apa sebenarnya token itu? Louis Lu bertanya dengan suara kecil. Tidak perlu ditanya. Apa yang dipegang orang tua ini adalah perintah penegakan hukum dari sekte misterius yang diberikan oleh ibu mertuamu. Kak Naga mengatakan dengan marah. Huff, Soan Dugu, anggap saja dirimu beruntung. Hahaha. Aku senang melihat wajah kalian seperti ini. Soan Dugu tertawa. Kalau begitu jika tidak ada yang lain, kita akan pergi. Pergi. Kamu bisa pergi. Kak Naga tersenyum jahat saat matanya tertuju pada Hien Song dan Jovi. Aku pasti tidak bisa menghentikan kalian karena kalian memiliki perintah penegakan hukum dari sekte misterius. Tapi kalian ingin pergi begitu saja. Kamu memiliki perintah penegakan hukum. Kedua anak laki-laki ini. Tidak ada kan? Ayo. Ayo. Kalian berdua. Bagaimana kalian ingin mati? Wajah Raja Iblis Langit berubah, Kak Naga. Melihat perintah penegakan hukum itu seolah-olah melihat ketua sekte. Mereka berdua adalah orang kepercayaanku. Kami bekerja untuk sekte misterius. Apakah kamu mampu menanggung akibat membunuh mereka? Aku sudah tahu kamu akan mengatakan itu. Kak Naga berkata sambil menyeringai. Jadi anjing ini, kepala ras anjing, peringkat ke-17 dari keluarga H. Siriha, kan? Apakah dia juga orang kepercayaanmu? Raja Iblis Langit.
bermain dengan anjing. Aku tahu kalian para ras iblis adalah kelompok yang buruk. Dan kalian menjadi lebih baik dari generasi ke generasi. Kamu bilang kamu juga tidak menginginkan perempuan. Apa masalahnya dengan mencari laki-laki? Ayah, Siri adalah tungganganku. Yen Song berkata dengan patuh dari samping. Diam. Raja Iblis Langit berteriak dengan marah. Anjing ini tetap tinggal. Lakukanlah sesukamu. Kak Naga mengangguk puas dan berkata kepada para raja siluman tua di belakangnya. Untuk apa kalian masih berdiri di sini? Mengapa kalian tidak menyeret anjing liar ini keluar dan memukulinya untuk meredakan kebencian kalian? Kalian tidak bisa memukuli Soan Dugu si anjing ini. Tetapi kalian bisa memukuli hewan kesayangannya. Segera setelah itu, beberapa raja siluman tua menyeret Siri keluar dari aula. Naga King, jangan diam saja. Kamu tidak punya kultivasi sekarang. Kamu pergi dan rebuslah air. Anjing yang begitu besar, cukup untuk kita makan camilan hari ini. Saudara Louis Lu, kamu pergi dan siapkan anggur. Kak Naga memerintahkan satu persatu. Ayo. Untuk apa masih berdiri di sana? Raja Iblis Langit berteriak dengan marah pada Jovi. Apakah menunggu di sini untuk mati? Tunggu. Kak Naga berkata dengan tegas. Apa lagi yang kamu inginkan? Raja Iblis Langit bertanya dengan nada hampir gila. Tuan ini sekarang telah mengubah hatinya menjadi lebih baik setelah ribuan tahun dibersihkan. Apa maksudmu? Raja Iblis Langit mengerutkan kening. Kecuali celana dalammu. Serahkan semuanya padaku. 7 raja siluman tua berkata pada saat yang sama. Tidak. Bersambung.